تعليم الصبيان التوحيد. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fillah, para aba dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan kedua pada kitab Yuk Belajar Tauhid. Kita bisa buka di halaman ketiga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa ma ma'na rabb, wa ma ma'na rabbi, apa makna rabb? Kemudian muallif berkata, jawabannya adalah al-malikul ma'budul mutasarrif. Al-malikul ma'budul mutasarrif. Al-malik yang menguasai, al-ma'bud yang diibadahi, al-mutasarrif yang mengatur. Para ummahat dan aba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muallif rahimahullah di sini mendefinisikan kata Rabb dengan al-malik, al-ma'bud, al-mutasarrif. Kita fokus dulu pada kata al-malik dan al-mutasarrif. Karena inilah makna Rabb berporos pada dua kata ini, yaitu al-malik, al-mutasarrif, yang menguasai dan yang mengatur. Masuk pula di sana yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, dan yang mengatur segala alam semesta. Inilah yang disebut dengan makna tauhidur rububiyah. Makna dari tauhid ar-rububiyah yang telah diikrarkan, yang telah diyakini oleh seluruh makhluk, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Ya, bahkan musyrikun Arab, kaum musyrik Arab yang diperangi oleh Rasulullah SAW, kafir Quraisy, meyakini makna Rabb ini. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, jikalau kiranya engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin Arab, siapakah yang telah menciptakan mereka? Tentulah mereka dengan lantang, dengan yakin mengatakan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun yang lisannya lancang mengatakan wa ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya. Lisannya saja mengatakan, tetapi hakikatnya di dalam hatinya dia meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan, dialah yang mendatangkan segala mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, ya, menentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam berupa mukjizat yang sangat besar yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia menentang karena zulman wa uluwa, zalim dan berlaku sombong. Padahal hatinya meyakini itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu, yang mendatangkan mukjizat yang sangat besar. Mereka yakin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis la'natullah alaihi mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguhnya aku takut kepada Allah, yaitu Rabbul alamin, Rabbnya alam semesta. Maka sungguh aneh, ya, sungguh heran jikalau di masa sekarang masih kita dapati kaum muslimin yang terjatuh dalam akidah-akidah yang batil, ya, yang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengatur alam semesta ini. Misalkan berkata semua kehendak alam, atau bagaimana alam semesta berkehendak. Ya, ini adalah sebagian akidah-akidah yang batil. Kita kembali ke matanya, wa ma ma'na Rabb, al-malik, al-ma'bud, al-mutasarrif. Jadi kita lihat al-malik, al-ma'bud,
al-mutasarrif. Kita sudah bahas dua kata al-malik dan al-mutasarrif. Kemudian kenapa mu'allif rahimahullah mendatangkan kata al-ma'bud? Disinilah kejelian ya dari mu'allif rahimahullah ta'ala. Beliau tidak hanya mendefinisikan kata Rabb dengan hakikatnya, yaitu menguasai dan mengatur. Tapi di balik tujuan itu semua adalah apa? Agar meyakini makna tersebut diantar kepada hakikat yang sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana rabbukumul a'la wa ana rabbukum fa'budun. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan akulah Rabb kalian, fa'budun, maka sembahlah aku saja. Allah di awalnya mengabarkan akulah Rabb kalian, kemudian di akhirnya apa? Allah perintahkan agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu juga kisahnya Luqman ketika menasihati anak-anaknya setelah menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak, yang besar. Kemudian Luqman berkata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak-anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan syirik adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Ya, di sini apa? Setelah menunjukkan nikmat Allah, Allah adalah yang Maha Pencipta, kemudian apa? Diantar kepada peribadatan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu dzambi a'zam indallah? Ayu dzambi akbar indallah?" Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Muttafaqun alaih. Ya. Ibnu Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, antaj'ala lillah, engkau menjadikan untuk Allah niddan, tandingan, sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah yang menciptakan kamu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Nah, itulah kenapa mu'allif mendatangkan kata al-ma'bud, agar apa? Ya, tidak hanya mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mengantarkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal mustahiqu lil ibadah, dan dialah yang berhak untuk diibadahi. Wa huwal mustahiqqu lil ibadah, dan dialah yang berhak untuk diibadahi, sebagaimana yang datang dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah pertama di dalam Al-Quran, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini lihat, Allah yang menciptakan kalian. Maka apa? Lawazimnya, konsekuensinya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang telah menjadikan kalian bumi firasya, hamparan, was samaa'a, langit, binaa'a, atap, wa anzala minas samaa'i ma'a, dan menurunkan untuk kalian air dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah mengeluarkan dari tanah tersebut buah-buahan sebagai rizki kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan rububiyahnya, mencipta, menurunkan hujan, mengatur alam semesta. Kemudian apa kata Allah? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian buat untuk Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui dialah Allah yang telah memberikan kalian rizki, yang telah menganugerahkan kepada kalian nikmatnya yang banyak. Maka jangan sekali-sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala
mengomentari ayat ini berkata, Al-Khaliq li hadhil asya' wal mustahiqqu lil ibadah. Dan Khaliq pencipta segala macam ini semua, dialah yang berhak untuk diibadahi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.